Sebelum masuk materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu ingin mereview materi sebelumnya kita bahas apa sih? Kemunduran umat Islam. Ya, nah dari kemunduran umat Islam tersebut, langkah yang harusnya kita lakukan ini memperbaiki atau melawan musuh dari luar. Oke, benar sekali teman-teman semua ya. Ya. Jadi sebelum masuk ke materi, ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu memahami konsep pembaruan statistik dan menganalisis isi pemikiran Muhammad Ali Pasha. Nah, sebelum Muhammad Ali Pasha ini masuk ke sebelum Muhammad Ali Pasha ini memerintah negara Mesir ini, keadaan Mesir ini seperti ini ya. Berarti ini masih berbenturan dengan modernitas, yang dimana ini gambar Mesir kuno dengan Mesir yang sekarang Eropa. Nah, ekspedisi Napoleon ini ke Mesir tahun 1798 sampai 1861 membuka mata dunia Islam terhadap realitas baru yang pahit secara politis dan intelektual. Islam telah mengalami kemunduran. Sementara itu, Barat telah melesat maju menguasai sains dan teknologi. Berarti pas zaman abad ke-18 ini, Mesir ini merasa ketinggalan dengan Eropa ya, dimana Eropa ini sudah sangat pesat dengan pesat maju menguasai sains dan teknologi. Selanjutnya, sebelum itu Ibu ingin tanya, pengertian tasdid itu apa Mbak Esti? Pembaruan. Oke, betul. Pengertian tasdid itu menurut harfiah pembaruan, namanya disebut mujadid. Ini adalah upaya menyelaraskan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tanpa meninggalkan doktrin dasar. Ini maksud gambarnya ini pas masa kemunduran umat Islam ya. Nah, setelah adanya Muhammad Ali Pasha ini menjadi maju dan modernitas. Dan selanjutnya coba bacakan hadisnya Mbak Umi.
tidak berbahasa Arab dan bukan kelahiran Mesir, namun memiliki kecerdasan luar biasa dan visi yang melampaui pahlawan. Oke, baik Mbak. Muhammad Ali Pasha ini lahir Januari tahun 1765 di Kampala, Albania, Yunani. Ada yang pernah ke Yunani? Jadi kalau ke Yunani ini ya, ke peninggalan Muhammad Ali Pasha. Ya Bu. Nah, latar belakangnya ini, Muhammad Ali Pasha ini seorang putra dari Ibrahim Aga, imigran Turki, mulai karir sebagai pemungut pajak lalu kelurahan pemerintahan Najis. Ini sudah sangat cerdas sejak masa mudanya. Nah, karakteristiknya ini dia tidak bisa berbahasa Arab, namun bukan kelahiran dari Mesir, namun memiliki kecerdasan luar biasa dan visi yang melampaui pahlawan sezamannya. Nah, visinya ini yang mendedikasikan hidupnya untuk merevolusi Mesir menjadi negara industri modern. Nah, ini gambaran dari tahun ke tahun ya. Ini tahun 1799 ini tiba di Mesir bersama 300 pasukan Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir tentara Prancis. Nah, kemudian ke tahun 1801 tentara Prancis keluar karena percakapannya dia diangkat menjadi jenderal. Nah, kemudian tahun 1805 pada bulan November ini mengambil alih kekuasaan penuh di Mesir tanpa ada kekuatan rakyat yang mampu menentang. Nah, pada bulan April 1806 resmi diangkat menjadi paling negara Mesir dengan gelar Pasha. Nah, berarti Pasha ini gelar barunya Muhammad Ali, makanya Muhammad Ali ini disebut dengan Muhammad Ali Pasha. Nah, selanjutnya ibu ingin menampilkan warisan abadi dari Muhammad Ali Pasha. Ini jadi itu di dalamnya ada makamnya dari Muhammad Ali Pasha. Nanti kalau misalnya kalian ada rezeki di Yunani nanti kata di sini ya, ini banyak sejarah sekali. Nah, warisan abadi sang Pasha ini keturunannya pemerintah Mesir hingga tahun berapa? Nah, wafat pada tahun 1889 dan dimakamkan di kompleks di perbukitan Jabal karya Mahmud Putih rancangan arsitek Yusuf Musnad. Di sini ibu ingin bagi kalian ke dalam dua kelompok. Ya, Bu. Nah, ada studi kasusnya ini. Jika kalian menjadi Muhammad Ali Pasha, program mana yang akan kalian prioritaskan untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa dengan alasan berdasarkan rasa cinta pada negara. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Baik Bu. Nanti kalau susah bisa ditanyakan ya. Ya, Bu. Sudah? Silakan Kak, ya. Sampai kelompok 1 juga perwakilan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan studi kasus. Jika Anda adalah Muhammad Ali Pasha, program mana yang akan Anda prioritaskan untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa dengan alasan berdasarkan rasa cinta Anda pada negara. Jika kami
teknologi serta pengiriman pelajar untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dari Eropa, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai bidang seperti bidang militer, bidang ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan. Pilihan ini didasarkan pada rasa cinta terhadap negara karena kami ingin melihat bangsa menjadi mandiri, maju, dan mampu bersaing dengan negara lain tanpa kehilangan jati diri. Melalui pendidikan yang berkualitas, kemajuan bangsa dapat diwujudkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Oke, jadi nomor satu tadi apa jawabannya mengutamakan program pendidikan ya. Ya, jadi fondasi utama di Muhammad Ali Pasha ini emang mengutamakan pendidikan karena kalau pendidikan ada pengembangan pendidikan ini sumber dayanya karena dari pendidikan ini bisa mencerdaskan anak bangsa untuk memperbaiki sumber dayanya. Oke, mungkin kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi kita bahas apa aja sih tentang Muhammad Ali Pasha, dari pembaruan militer, pendidikan, ekonomi. Tadi pas masa militer ini Muhammad Ali Pasha ini mengusulkan apa tadi pas militer? Senjatanya digabungkan dengan